Pertama yang terkait dengan 17.000 formasi kosong, yang potensi kosong. Sebetulnya ini potensi kosong itu sebagai konsekuensi dari tidak ada yang lulus atau ada yang mendaftar tapi kemudian tidak lulus. Jadi itu ya tidak memenuhi 3 kali formasi di situ. Itu yang potensinya kosong. Tetapi apakah nanti kemudian formasi di akhir adalah formasi ini akan tetap kosong? Belum tentu. Karena di dalam suratnya Menpan, di dalam peraturannya Menpan, instansi kemudian bisa melakukan optimalisasi formasi yang ada. Jadi kalau sekarang misalnya formasinya kosong 17.000, nanti instansi bisa saja melakukan optimalisasi pengisian formasi-formasi yang kosong. Nah, siapa nanti yang akan mengisi? Yang akan mengisi adalah orang yang kemudian mendapatkan nilai yang terbaik kedua, yang sesuai, tentu saja pendidikannya harus inline, pendidikannya harus sesuai dan jabatan yang dilamar juga harus sesuai. Jadi hasil formasi kosong di akhir nanti tentu akan berubah, tidak lagi 17.000, tetapi akan berubah sejalan dengan optimalisasi pengisian formasi yang akan disampaikan oleh teman-teman di Kementerian instansi kepada Kementerian Pan-RB untuk bisa diisi formasi-formasi yang kosong tadi dari peserta-peserta yang sudah mendapatkan nilai SKD dan SKB-nya gabungan. Jadi hasil nilai SKD dan SKB gabungan itulah yang nanti akan nilai yang terbaik, yang dimulai dari yang terbaik, itulah yang kemudian akan mengisi formasi-formasi yang kosong tadi. Itu yang pertama, yang terkait dengan formasi yang kosong. Tetapi sekali lagi ini belum tentu akan kemudian di hasil akhirnya juga akan kosong sebanyak 17.000. Jadi ada optimalisasi nanti mekanismenya. Suhu 37,3 masih boleh ikut ujian? Iya, masih boleh ikut ujian. Bagaimana kalau peserta reaktif? Jadi dari hasil rapidnya kemudian pesertanya reaktif. Ini yang kemarin perdebatan kami cukup panjang dengan teman-teman di Kementerian Kesehatan, di mana apakah pertanyaan saya waktu itu ke teman-teman di Kementerian Kesehatan, Dirjen Pelayanan Masyarakat, apakah kalau seseorang peserta suhu tubuhnya 37,3 derajat, kemudian dia setelah dilakukan rapid test dia kemudian reaktif, apakah kemudian yang bersangkutan pasti COVID? Jawabannya itu belum. Karena rapid test itu tidak memastikan atau tidak menjamin bahwa yang bersangkutan kemudian COVID-19. Yang memastikan bahwa peserta itu positif COVID-19 itu adalah berdasarkan swab test. Jadi kalau sudah swab test dengan mengambil lendir dari hidung dan tenggorokan dan mengambil darah, maka baru kemudian bisa dipastikan apakah yang bersangkutan itu COVID atau tidak COVID. Nah, tapi bagaimana kalau dia masih ternyata dia reaktif dan COVID, Pak? Tadi pertanyaannya Mbak Mesa kan begitu. Apakah kemudian yang bersangkutan digugurkan? Saya pada akhirnya nanti kita akan meminta rekomendasi dari tim kesehatan, apakah yang bersangkutan diizinkan untuk bisa mengikuti ujian di lokasi yang sudah kita tentukan. Itu yang pertama. Kalau itu tidak bisa, kalau yang bersangkutan misalnya kena isolasi mandiri misalnya, atau kena isolasi kesehatan misalnya, kalau apakah misalnya ada orang yang kemudian bisa memastikan bahwa yang ikut ujian adalah yang bersangkutan dan bukan calo. Jadi kami menggunakan media yang juga untuk melakukan monitoring sekarang dengan menggunakan Zoom untuk memonitor setiap pelaksanaan seleksi. Karena juga tidak mungkin kita melakukan pergerakan, maka seluruh titik-titik pelaksanaan ujian, mereka harus terkoneksi ke Zoom yang kita buka, yang kita berikan akses ke seluruh peserta, ke seluruh panitia, dan mereka membuka dan menyorot peserta-peserta yang ujian tadi dengan menggunakan software Zoom tadi. Dan ini sudah kami lakukan kemarin waktu kita melaksanakan seleksi kompetensi dasar di pendidikan kedinasan. Jadi intinya adalah kita tidak serta-merta melakukan atau menggugurkan seperti yang ada di teman-teman di UTBK, tetapi nanti pada akhirnya akan tetap meminta rekomendasi dari teman-teman di kesehatan. Rekomendasi kesehatan ini menjadi penting dan harus dituangkan ke dalam berita acara. Nah, kalau misalnya yang bersangkutan masih ternyata
sekarang katakan dia positif COVID, tapi dia sudah melakukan swab test misalnya, tinggal swab test 1 kali lagi misalnya. Nah, dia masih diberikan kesempatan untuk ikut ujian pada H+1-nya. Jadi H+1 untuk orang-orang yang memang kemudian masuk di dalam berita acara, dan itu dinyatakan oleh tim kesehatan, maka dia yang bersangkutan itu bisa ikut ujiannya pada H+1 di hari setelah pelaksanaan di instansi itu. Itu kira-kira respon tanggapan saya, Mbak Mesa. Nah, yang berikutnya yang dari YouTube, apakah peserta wajib membawa hasil rapid test sebelum tes? Tidak ada kewajiban untuk membawa rapid test. Tetapi kalau ada instansi yang kemudian meminta peserta yang ikut ujian SKB untuk membawa hasil rapid test, itu boleh-boleh saja. Tetapi saya sudah sampaikan bahwa kepada seluruh rekan rek, di dalam SE kita, orang yang reaktif hasil rapid test itu tidak boleh digugurkan. Jadi tidak ada orang yang digugurkan akibat dari COVID-19. Ini yang poin pentingnya. Kenapa? Karena COVID-19 ini kan bukan karena keinginan dia untuk kena. Jadi kalau kita berada dalam posisi ini, mungkin ini akan berbeda dengan UTBK tentu saja. Kalau UTBK kemudian kalau dia gugur tidak ikut seleksi UTBK, dia masih ada kesempatan di perguruan tinggi swasta setelah yang bersangkutan kemudian sehat. Tapi kalau CPNS, kalau dia tidak ikut SKB, ya udah dia nggak punya kesempatan lagi. Dia betul-betul kehilangan kesempatan. Sementara orang untuk kena COVID itu bukan karena keinginannya dia untuk kena COVID, tetapi ya karena COVID-nya sendiri sudah menjadi wabah nasional dan tidak ada satu orang pun di Republik ini yang ingin dirinya kena COVID. Ya kita tentu secara kemanusiaan harus berpikir juga bahwa orang-orang seperti ini tentu harus tetap diberi kesempatan dan untuk bisa mengikuti ujian. Jadi kalau ada instansi yang mewajibkan membawa hasil rapid test, boleh saja, tetapi kemudian tidak membatalkan atau tidak menjadikan hasil rapid membatalkan yang bersangkutan untuk ikut ujian. Paling tidak, kalau itu diwajibkan misalnya oleh panitia instansi, maka panitia instansi punya semacam bisa memanage risiko terhadap orang-orang yang ada tadi potensi dia reaktif tadi.